Silakan duduk. Shalom. Puji Tuhan, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Anugerah Tuhan kalau kita bisa beribadah di tempat ini. Ada sesuatu yang baru di gereja kita ya. Dalam hal apa Pak? Tatanan kursi, asar itu sekarang sudah nyuruh Bapak Ibu untuk berduduk di depan. Karena memang budaya Asia Timur khususnya Indonesia, lebih khusus lagi orang Blora, kalau suruh duduk di depan itu memang perlu perjuangan dan pergumulan. Jadi kami bersyukur untuk Bapak Ibu, Saudara yang mau duduk di depan. Ya, judul renungan saya pada hari ini adalah Aku Cemburu. Wow, ini judulnya enggak rohani Pak. Kok cemburu-cemburu dibilangin? Ya, judulnya memang Aku Cemburu. Kita bersama-sama membuka dalam Keluaran pasal yang ke-34, ayat yang ke-10 sampai dengan ayat yang ke-14. Keluaran pasal 34 ayat 10 sampai dengan 14. Firman-Nya, sungguh aku mengadakan suatu perjanjian, di depan seluruh bangsamu ini akan kulakukan perbuatan-perbuatan yang ajaib, seperti yang belum pernah dijadikan seluruh bumi atas di antara segala bangsa, seluruh bangsa yang di tengah-tengah engkau diam. Aku akan melihat perbuatan Tuhan, sebab apa yang akan kulakukan dengan engkau sungguh-sungguh dahsyat. Sampai di sini dulu Bapak Ibu. Jadi di teks ini Tuhan itu berjanji kepada Israel, aku akan mengadakan sebuah perbuatan besar yang belum pernah Tuhan lakukan kepada mereka. Dan bukan cuma kepada mereka, perbuatan besar di antara bangsa-bangsa. Jadi ini sebuah perbuatan Allah atau janji Allah yang luar biasa kepada Israel. Bahwa dari sisi Tuhan, aku akan melakukan sesuatu yang dahsyat banget deh. Sesuatu yang luar biasa banget. Yang orang gak pernah berpikir itu terjadi, ternyata terjadi. Yang orang berpikir ini kayaknya gak mungkin, ternyata mungkin. Itu dari sisi Tuhan. Dari sisi Allah, Allah telah berjanji kepada mereka, tunggu waktunya. Aku akan menyatakan sesuatu yang dahsyat dalam kehidupan Israel. Pertanyaan yang sama saya berikan kepada Bapak Ibu. Siapkah Bapak Ibu menerima sesuatu yang besar yang Tuhan belum pernah lakukan dalam kehidupan saudara? Enggak ada kata amin? Baru setengah hati, ada amin? Pada hari ini dan di hari-hari yang akan datang, bahwa Allah akan melakukan sesuatu yang dahsyat, yang secara manusia, Pak, gak mungkin banget nih Pak. Gak mungkin banget, yes, secara manusia tidak mungkin. Tetapi bagi Allah itu sangat mudah melakukannya. Dan itu akan terjadi dalam kehidupan kita. Apakah itu terjadi secara gratis? Oh tidak tentunya. Jadi baca ayat selanjutnya. Ayat yang ke-11. Tetapi engkau berpeganglah pada yang kuperintahkan kepadamu pada hari ini. Lihat, aku akan menghalau dari depanmu orang Amori, orang Kanaan, orang Het, orang Feris, orang Hewi, dan orang Yebus. Berawas-awaslah, janganlah kau adakan perjanjian dengan penduduk negeri yang kau datangi itu, supaya jangan mereka menjadi jerat bagimu di tengah-tengahmu. Sebaliknya, mesbah-mesbah mereka haruslah kamu rubuhkan, tugu-tugu berhala mereka kamu remukan, dan tiang-tiang berhala mereka kamu tebang. 14, perhatikan, ini menjadi titik poin kita. Sebab janganlah engkau sujud menyembah kepada Allah lain, karena Tuhan yang namanya cemburuan adalah Allah yang cemburu. Mungkin beberapa orang sudah pernah tahu bahwa Allah kita cemburuan. Atau mungkin
kok saya baru tahu ya Pak, ternyata Allah kita cemburuan. Nah, saya beritahu latar belakangnya begini Bapak Ibu. Ini pasal yang ke-34 yang barusan saya bacakan untuk Bapak Ibu. Itu diawali peristiwanya di pasal yang ke-32. Di pasal ke-32 yang terjadi adalah Musa itu naik ke Gunung Sinai, dia berbicara dengan Allah 40 hari 40 malam dan kemudian Allah menuliskan sebuah perintah-perintahnya, 10 perintah Allah, Allah menuliskannya dalam 2 loh batu. Ketika Musa ngomong tuh berbincang-bincang tuh dengan Tuhan di Gunung Sinai, pokoknya fellowshipnya luar biasa banget. Lagi sembayang itu Musa dengan Tuhan tuh berkomunikasi gitu kan. Tiba-tiba di bawah Gunung Sinai itu orang ribut, ini Musa kok nggak turun-turun? Kemana dia? Di Gunung Sinai? Iya. Pertanyaannya gini, Musa masih hidup nggak? Harun nggak tahu. Orang-orang di sana pun tidak tahu. Apakah Musa itu masih hidup di Gunung Sinai atau tidak? Karena mereka bertanya-tanya, jangan-jangan Musa itu sudah mati, berikanlah kami sesembahan. Wah, itu kelompok banyak orang datang kepada Harun. Kami mau sesuatu yang disembah. Kemudian Harun berkata, kumpulkan emas. Jadi memang suara terbanyak belum tentu suara Tuhan ya. Suara Tuhan itu jelas. Mereka kebanyakan minta kepada Harun untuk melakukan sesuatu. Dikumpullah semua anting, semua gelang, semua emas, dibikinlah lembu emas. Dan ketika lembu emas jadi, saya tidak tahu ya, saya proses pembuatannya berapa lama, saya tidak tahu, tidak disebutkan oleh Alkitab. Tapi setelah jadi mereka sembah. Wah, Tuhan dengan Musa tuh lagi ngomong-ngomongan di gunung. Tuhan bilang gini, kamu turun ke bawah, lihat tuh polanya bangsa Israel. Turunlah Musa dan dia melihat mereka sedang menyanjung lembu emas, berhala itu. Maka langsung Musa dengan spontan melemparkan itu loh batu sehingga hancur. Dan pada waktu itu rakyat itu merasa ketakutan. Dan kemudian masuk ke pasal yang 34. Tuhan bilang begini kepada Musa, Musa, aku akan menyertai engkau dengan malaikatku. Musa bilang begini, Tuhan, jangan kau sertai kami dengan malaikat. Ini bahasa saya. Aku enggak mau disertai malaikat, walaupun malaikat berkuasa, walaupun malaikat itu luar biasa, walaupun satu malaikat, Alkitab bilang bisa mengalahkan 2000 orang. Satu orang malaikat bisa mengalahkan 2000 orang. Kalau 6 kalikan saja. Musa tahu bahwa malaikat itu berkuasa, Musa tahu malaikat itu begitu powerful, tapi Musa bilang, aku enggak mau disertai malaikat. Aku maunya disertai Tuhan. Oke? Tuhan kemudian luluh hatinya. Oke, aku akan menyertai kamu. Dan aku akan melakukan tindakan-tindakan atau perbuatan-perbuatan ajaib yang belum pernah dilihat oleh bangsa-bangsa termasuk Israel. Tapi, jangan kamu sembah. Jangan kamu menyembah Allah lain. Jangan kamu menyembah berhala. Jangan kamu menyembah hal-hal yang lainnya. Kata cemburu tadi Bapak Ibu. Dalam terjemahan yang lain itu punya pengertian ini. Aku adalah orang yang marah terhadap orang yang menyeleweng. Marah terhadap mereka yang sesat dan berselingkuh. Kata cemburu itu punya pengertian dalam terjemahan yang lain seperti itu. Bahwa ternyata perzinahan, perselingkuhan itu identik dengan penyembahan berhala. Jadi ketika saudara menyembah berhala, saudara sedang berselingkuh. Saudara bukan cuma sekedar sesat itu pasti. Tapi dia sedang selingkuh. Coba-coba bayangkan Bapak Ibu, maaf kalau pasangan saudara, istri saudara, suami saudara di depan mata
berselingkuh. Bagaimana hatimu? Israel itu di depan mata Tuhan berselingkuh dengan cara apa? Membuat lembu emas. Hati Tuhan itu, aku ini loh Tuhanmu. Aku ini menciptakan engkau. Aku ini yang berkuasa membebaskan kamu dari Mesir. Kamu bisa-bisanya menyembah Allah lain. Makanya Tuhan bilang begini, aku Allah yang cemburu. Karena perzinahan, perselingkuhan itu sama dengan penyembahan berhala. Jadi jika ada bapak ibu yang saat ini masih menyimpan berhala, saudara sedang berselingkuh. Wow, ini gak main-main ini. Aku masih punya sesuatu Pak, tapi nenek moyang ini dulu keturunan cuma pasang-pasang aja. Enggak, itu selingkuh. Dan selingkuhnya bukan dengan manusia, selingkuhnya dengan Tuhan. Sesuatu yang saya pikir ketika membaca terjemahan ini, wow, ini serius banget nih. Ini serius banget. Karena memang orang-orang yang ada di Asia Timur, seperti saya katakan tadi di depan, itu mereka suka dengan yang namanya klinik. Tapi kalau di Eropa enggak, ya memang budaya mereka. Tapi kalau di Asia Timur, Indonesia, Malaysia, Filipina, bahkan sampai ke Cina, itu suka dengan hal-hal demikian. Dan apalagi orang Jawa, bukan cuma Jawa lah, orang luar Jawa juga begitu sama. Saya pernah pelayanan di Kendari selama 7-8 tahun, mereka juga seperti itu, sama. Kalau mereka lebih ini, simpan sesuatu ditaruh di sabuknya. Biasanya sesuatu hitam ditempelin di sabuknya, di lakban begitu. Kalau dibacok enggak mempan, karena ada kekuatan itu. Pak itu jaga-jaga Pak, enggak. Saudara melakukannya, saudara sedang selingkuh. Coba perasaan Tuhan itu gimana? Tahu saudara berselingkuh di depan mata Tuhan. Ini aku jadi Tuhan, ngak, wis, enggak usah macam-macam. Enggak ada perlu waktu lama, sikat. Pertanyaan terbesar begini, kenapa sih Allah bisa cemburu ke kita? Kenapa Allah disebut sebagai namanya cemburuan? Kenapa? Saya mencatat setidaknya ada 4 alasan kenapa Allah itu cemburuan. Yang pertama, Galatia pasal yang keempat, ayat yang keempat sampai dengan 5. Tetapi setelah genap waktunya, maka Allah mengutus anaknya yang lahir dari seorang perempuan dan takluk kepada hukum Taurat. Ia diutus untuk menebus mereka yang takluk kepada hukum Taurat, supaya kita diterima menjadi anak. Oke? Dari ayat ini kita mengambil kesimpulan bahwa kita itu anaknya. Saudara dan saya itu adalah anaknya Tuhan. Sadar enggak di kitab Roma bilang begini, oleh karena roh kamu dilayakkan untuk menjadi seorang anak-anak Allah. Jadi gini, kita itu anaknya Tuhan. Bukan karena saudara baik, enggak. Bukan karena saudara berprestasi dan hebat, memberikan semuanya kepada, enggak. Kita diangkat jadi anak itu karena Tuhan Yesus yang menebus dan melayakkannya. Kita diangkat jadi anak. Bukan cuma anak. Tidak, selanjutnya. Galatia pasal yang ketiga ayat yang ke-26 sampai dengan 29. Sebab kamu semua adalah anak-anak Allah. Ini diulangi lagi. Karena iman di dalam Yesus Kristus. Oke, kita anaknya bukan karena kita baik, bukan karena saudara pintar, bukan karena saudara memberi persembahan banyak, bukan. Saudara jadi anak Allah karena Kristus Yesus. 29 begini. Dan jikalau kamu adalah milik Kristus, maka kamu juga adalah keturunan Abraham dan berhak menerima janji Allah. Yang berikutnya,
Karena kita telah menerima atau menerima janji berkat Abraham. Nah, berkat Abraham itu apa saja? Bapak Ibu baca di Kejadian pasal 12, 13, 14. Aku akan memberkati engkau. Aku akan mengutuk orang yang mengutuk engkau. Dibela enggak? Dibela. Aku akan memberkati yang memberkati engkau enggak? Oh, efeknya luar biasa. Kenyataan Abraham itu sugih banget, yakin, sangat kaya, hidupnya diberkati Tuhan, hidupnya luar biasa, sangat kaya hidupnya. Dan bukan cuma kekayaan, hidupnya di backup. Kalau ada yang mengutukin kamu, aku kutuk. Lihat, dibela Tuhan. Yang pertama tadi, diangkat jadi anak. Apakah selesai? Tidak. Kita diberikan janji berkat seperti Abraham. Diangkat anak, dibiarkan percuma. Tapi diangkat jadi anak, diberikan janji, kamu akan diberkati luar biasa seperti Abraham diberkati. Ini jelas bahwa ternyata semua hal yang Tuhan telah berikan kepada kita itu baik adanya. Dan bukan karena kita orang hebat, bukan. Tapi karena Kristus Yesus. Kita yang anaknya. Kita yang diberi janji berkat. Kok beraninya selingkuh di hadapan Allah? Emang siapa kita? Aku loh yang ngangkat kamu jadi anak. Aku loh yang berkati kamu. Masih-masihnya kamu ke Gunung Kawi. Masih-masihnya kamu mengandalkan A, mengandalkan B, mengandalkan kekayaan, mengandalkan kekuatanmu. Masih. Itu perselingkuhan tingkat dewa. Kalau Bapak Ibu saat ini masih punya gaman, masih punya benda-benda yang tidak baik, buang. Kalau saudara takut kebuang, kasihkan kepada kami, sekretariat. Kami akan eksekusi dalam nama Yesus. Minggu lalu saya membakar sebuah keris kecil. Saya patah-patahin kan, saya patah-patahin begitu. Ketika dipatah-patahin, setelah selesai, saya bungkus sebuah kain, Bapak Ibu. Ada pegawainya, salah satu pegawai dari Kurma, itu datang. Itu apa Pak? Keris. Oh enggak mungkin, iya loh, keris loh. Saya mau lihat Pak, saya buka. Dia pegang. Tahu enggak jawabannya Pak? Begitu dia pegang, ini keris yang sudah saya patah-patahin ya. Dia pegang, panas Pak. Maksudnya panas? Ini enggak benar nih Pak. Ini jahat nih Pak. Justru karena jahat, makanya kami patah-patahin. Kami bakar. Dan airnya dibakar. Rini itu jadi saksi, karena saya yang bakar dengan Rini waktu itu apinya sangat beda. Kalau sesuatu dibakar, apinya ke atas. Ini enggak, apinya ke bawah. Ke tanah. Lama-lama hilang. Itu sesuatu kalau saudara melakukan atau menyimpan benda-benda itu, saudara sedang berselingkuh. Ini dari opa saya Pak, ini dari nenek moyangku, gak ada artinya apa-apa. Kalau gak ada artinya apa-apa, sini saya minta, jangan Pak, berarti saudara sedang berselingkuh dengan Tuhan. Saya bersyukur juga, ada orang yang beberapa tahun-tahun lalu nggak salah menyerahkan sebuah cincinnya yang isinya itu bisa membantu orang. Saya bersyukur karena memang harus dikorek begitu. Oke. Mungkin saudara bilang, saya tidak menyembah berhala Pak. Saya tidak menyimpan hal yang begituan. Tapi saya melakukan sesuatu yang menurut orang itu biasa. Apa misalnya? Sebelum saya melakukan sebuah usaha tertentu, saya ngitung Pak. Kalau
saya lahir Jumat Wage, mau buka usaha harusnya Kamis Pon, Pak. Kalau anak saya mau menikah dengan wetonnya Selasa Pahing, harus menikah dengan pemuda yang Jumat Kliwon, Pak. Mulai dihitung. Kenapa? Itu dari dulu begitu. Nanti kalau dapat cowoknya Kamis Kliwon, enggak pas, rumah tangganya pasti hancur. Wow. Ketika saudara melakukan seperti itu, saudara sedang berselingkuh. Kenapa? Karena sedang mencocokkan sesuatu yang sebetulnya tidak cocok. Kita anaknya Bapak Ibu, Mas Bro yang di atas, saudara itu anak Tuhan. Saudara itu mendapatkan janji berkat Allah dalam kehidupanmu. Itu yang di atas calon miliarder, amin enggak? Kok cuma sedikit? Amin enggak? Amin. Jauhkan hal-hal yang berbau berhala. Yang kompromi. Gak apa-apa lah Pak, masih muda. Pacaran sama mereka yang tidak seiman. Kan denom. Enggak. Saudara sedang terlibat dalam perselingkuhan dengan Allah. Berhenti melakukannya. Gak bisa begitu. Kita anaknya. Saudara anak Tuhan. Coba bisa tengok kanan dan kiri. Tengok aja kanan kiri. Lihat. Kamu anak Tuhan. Kamu anak Tuhan. Mau bukti yang lain? Kita anak Tuhan. Ayo yang berikutnya. Bisa ditanyakan? Oke. Kejadian pasal yang 1 ayat yang ke-26. Alkitab bilang begini. Berfirmanlah Allah, baiklah kita menjadikan manusia menurut gambar dan rupa kita, supaya mereka berkuasa atas ikan-ikan di laut dan burung-burung di udara, dan atas ternak dan atas seluruh bumi, dan atas segala binatang melata yang merayap di bumi. Oke? Gambaran kita itu Tuhan. Segambar dan serupa Allah itu punya pengertian bahwa Allah itu membentuk kita itu menurut gambarannya Dia. Jadi secara sederhananya begini, seharusnya kita ini di dunia itu bisa menjadi gambaran dari kehadiran Tuhan. Kalau dilihat ayat tadi loh, kita kan serupa dan segambar dengan Allah. Berarti saudara gak peduli itu hitam seperti saya. Saya tidak hitam Bapak Ibu. Cuma putih gelap aja, gitu. Saudara mau kulitnya hitam, mau keriting, mau putih dan sebagainya. Saudara gambaran Tuhan di dunia ini. Oke? Tapi yang terjadi apa? Ketika kita berselingkuh, saya tanya kepada kita, gambaran apakah yang saudara pancarkan kepada orang lain? Urip ora podo sing liyane. Kalau yang lain korupsi, ikut korupsi. Yang lain penyebaran barang kita ikut. Lalu gambaran siapakah yang kita pancarkan kepada orang lain? Mari kita bertanya. Gambaran itu menjadi rusak. Halau Kristen podo wae Pak. Rosane aneh, podo. Kayak yo jaluk kae, jaluk tulung wong iki, jaluk tulung wong iki. Kita kaburnya. Oke, mungkin saya tahu beberapa orang modern mungkin tidak melakukan penyembahan berhala. Tapi ada satu hal yang perlu diperhatikan begini, bahwa pengajarannya sekarang itu lebih kepada self-center. Aku, diriku. Semuanya harus tertuju kepadaku. Kalau aku tidak dapat bagian tertentu, maka aku akan marah. Semuanya harus melihat kepadaku. Jadi ketika saudara itu melihat dirimu, wih aku cantik ya, ganteng ya, luar biasa aku. Pede Pak, boleh pede.
itu meningkatkan kepedean saudara. Tapi ketika saudara melihat bahwa segala sesuatu itu harus kepadaku, harus karena aku, harus segala sesuatunya dengan kemampuanku, dengan dayaku, dengan kekuatanku, dengan apa yang aku punya, maka berhasil. Saya beritahu saudara sedang berselingkuh. Kenapa? Bukan kekuatan Tuhan yang dipakai, tapi kekuatan. Dulu ketika saya jadi koordinator di Bau-Bau, Tuhan izinkan sesuatu yang luar biasa. Tuhan izinkan penampian itu datang. Pakai tanda kutip orang yang sangat-sangat kaya, yang pakai tanda kutip mensponsori gereja itu, tiba-tiba berkata, saya mengundurkan diri. Dan betul-betul orang itu kaget, wow. Terus dia bilang begini, lihat nanti Betani Bau-Bau tanpa saya seperti apa. Lihat, dia hanya berkata, nanti dilihat. Saya tidak bisa, tidak membalas apapun. Saya hanya berkata kepada Tuhan, Tuhan, ini Tuhan yang bela. Kalau aku yang bela enggak mungkin Tuhan. Ini harus Tuhan yang bela. Dan pembelaan Tuhan itu luar biasa Bapak Ibu. Pembelaan Tuhan luar biasa. Di saat itu juga sebuah gelombang baru muncul. Gelombang berorang yang tadinya enggak pelayanan, tiba-tiba Pak aku mau pelayanan. Orang yang tadinya enggak bisa apa-apa, Pak aku mau dilatih begitu. Dan itu menjadi sebuah gereja yang sangat hidup. Bahkan mengalami kemajuan progres yang 3 kali mungkin lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Kenapa? Yes, karena sesuatu yang jadi berhala itu disingkirkan. Aku bisa, ini karena aku. Dalam hidup saudara pun demikian. Kita ini gambaran Tuhan. Jangan rusakkan gambaran Tuhan. Apalagi orang tua kepada anak. Orang tua adalah representasi kehadiran Tuhan di rumah tangga. Ketika orang tua tidak punya gambaran yang jelas, maka anak pun akan mencari yang lain. Tidak heran anak mencari narkoba, dugem, night club, suka main kemana-mana. Karena di rumah mereka tidak punya gambaran yang jelas tentang bagaimana seorang orang tua. Biasanya orang tua yang nakal, pakai tanda kutip nakal begitu, akan melahirkan juga anak-anak yang tidak tahu diri. Tapi orang tua yang bertobat akan melahirkan anak-anak yang takut akan Allah. Berikutnya, yang keempat, Roma pasal 14 ayat yang ke-8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan. Dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita milik Tuhan. Ini 4 fakta nih saya ulangi. Yang pertama kita anaknya. Kita diangkat jadi anak. Yang kedua kita dijanjikan berkat-berkat Abraham. Yang ketiga kita ini gambaran dari Allah. Serupa dan segambar dengan Tuhan. Yang keempat kita ini milik Tuhan. Saya tanya kepada Bapak Ibu, kurang apa Tuhan? Tapi kadang-kadang kita masih menyakiti dia. Kita masih berselingkuh di belakang Tuhan. Kompromi dengan ini, kompromi dengan itu. Kompromi dengan kuasa kegelapan, kompromi dengan keakuan, dengan kekuatan pribadi. Sakjane iki karepmu piye to nak? Wis tak kei kabeh nggih kowe. Aku ki mati buat kamu. Kowe ki kadang-kadang selingkuh. Kamu mengandalkan kekuatanmu, kamu mengandalkan gamanmu, kamu mengandalkan koneksimu, kamu mengandalkan segala sesuatunya. Lah karepmu ki piye? Andai kata Tuhan bisa bahasa Jawa, walaupun dia juga bisa, mungkin dia akan bertanya kepada kita,
Dan pertanyaan itu sekarang datang kepada kita. Lihat fakta ini. 4 fakta ini sebetulnya banyak banget. Fakta siapa kita di hadapan Allah. Hanya berkata kepada saudara, ayo dong bertobat. Saya pun harus bertobat. Saudara pikir saya gak bertobat, saya bertobat. Saya tidak mau dianggap, hei kamu suka berkhotbah tapi aku mencela engkau, aku tidak terima engkau, aku tidak kenal engkau. Seperti yang terdapat dalam Matius pasal yang ke-7. Aku sudah bernubuat demi namamu, mengusir setan demi namamu, membangkitkan orang mati demi namamu. Tapi Tuhan bilang, enyah dari hadapanku engkau pembuat kejahatan. Saya tidak mau seperti itu. Saya pun harus bertobat. 15 detik saya kasih waktu kepada saudara, 15 detik. Kira-kira perselingkuhan jenis apakah yang saudara pernah lakukan di hadapan Allah? Mungkin bukan gaman, kekuatan perkeris, bukan. Tapi mungkin pikiranmu, mungkin kekuatanmu. Mungkin self-center, harus aku. 15 detik. Pak John bisa main, Pak John? Sudah? Saya harap saudara mengerti yang saya maksud. Berikutnya. Dan sampai khotbahnya belum, masih ada beberapa sesi. Yang berikutnya, sebetulnya begini, kenapa juga Allah cemburu selain tadi 4 hal tadi itu ya? Dalam bidang apakah Allah cemburu? Ternyata saya mempelajari itu hanya satu, yaitu bicara masalah penyembahan. Oke, Matius pasal yang keempat, ayat yang keempat, yang ke-8 sampai dengan ayat yang ke-9. Dan iblis membawanya pula ke atas gunung yang sangat tinggi dan memperlihatkan kepadanya semua kerajaan dunia dengan kemegahannya. Dan berkata kepadanya, semua itu akan kuberikan kepadamu jika engkau sujud menyembah aku. Nah, begini Bapak Ibu, ini ada seorang hamba Tuhan yang dia mempelajari teks Matius pasal yang keempat ayat 1 sampai dengan 10 ini. Jadi ketika momen ini, di momen yang Tuhan itu bawa ke atas gunung yang sangat tinggi, itu memang tidak disebutkan di Alkitab itu gunung apa. Karena menurut histori dari pegunungan Israel, ada beberapa tempat yang tinggi. Apakah tempat itu memang tidak ada keterangan yang pasti. Tapi penulis itu atau ahli teologi bilang ini, ketika Tuhan dibawa ke tempat yang cukup tinggi dan memperlihatkan kemegahan dunia, itu iblis seperti sedang membuka ini loh, dunia itu dengan sangat baik, sangat luar biasa, dengan segala gemerlapnya, dengan segala sesuatu yang luar biasa. Itu seperti saudara berada di atas bukit, kemudian di bawahnya itu lembah yang sangat indah, sangat luar biasa. Kenapa penafsir atau orang itu bilang begini? Karena pada waktu itu di Israel itu belum ada taman yang indah. Itu cuma ya tempat-tempat rumah dan itu kalau dilihat dari jauh tuh tidak sebagus sekarang. Rumah zaman dulu, jadi kalau dia megah, mewah, enggak. Tapi kenapa iblis bilang lihat, itu ternyata Tuhan Yesus itu dibawa dalam sebuah sesuatu yang diperlihatkan ini loh, dunia itu dengan segala kemewahannya. Aku akan berikan kepadamu. Kalau engkau sujud menyembah. Tip ayat yang ke-10 bilang begini. Matius pasal 4 ayat yang ke-10. Maka berkatalah Yesus kepadanya,
Enyahlah iblis, sebab ada tertulis, engkau harus menyembah Tuhan Allahmu dan hanya kepada Dia sajalah engkau berbakti. Lihat, begini. Lucifer, Om Lucifer, bukan Lucy ini. Itu ketika sebelum jatuh dalam dosa, dia itu melihat Tuhan, karena dia pemimpin malaikat pemimpin pujian, dia melihat Tuhan dan timbul dalam hatinya begini, aku akan naik ke tempat yang tinggi, aku akan duduk, aku akan menyamai yang maha tinggi. Itu bukan sekedar kudeta loh, enggak. Kenapa iblis yang namanya Lucifer itu mau ingin seperti Allah? Itu alasannya cuma satu, dia ingin disembah. Dia malaikat penyembah, dia ingin disembah. Dia melihat Yesus, Tuhan kayaknya enak banget deh, disembah-sembah begitu. Makanya dia mengambil posisi itu. Dan Tuhan melihat dihancurkanlah, dimusnahkanlah, dilemparkanlah ke bumi. Dan Lucifer pintar juga, dia tidak mau turun sendiri. Dia membawa sepertiga dari malaikat surga ikut dia. Jadi dosa yang paling utama bukan cuma sekedar kesombongan, tapi bicara masalah penyembahan. Dan begini, Israel, kenapa Tuhan bilang kepada dia, aku Allah yang cemburuan? Karena sebelumnya Israel itu nyembah lembu emas. Jadi sesuatu yang disembah itu menentukan bagaimana kualitas hidup saudara. Kalau yang saudara sembah itu kuasa kegelapan, saudara sedang berselingkuh. Kalau yang saudara sembah itu koneksi, itu kekuatanmu, itu dirimu, itu hartamu, itu apapun saudara, itu saudara pun sedang berzina, sedang berselingkuh. Seorang pemimpin rohani kami, Bapak Sam Sokota, dulu pimpinan saya di Tawangmangu, ketika ngajar di kelas dibilang begini, ambil gitar. Ada teman saya main gitar waktu itu, nyanyi sebuah lagu. Tapi sebelum nyanyi izinkan saya bicara. Dia bilang begini, kapan terakhir kamu nyembah Tuhan itu sampai menitikan air mata? Teman saya bilang gini, kan nyembah Tuhan gak harus nangis om. Betul. Air mata buaya pun banyak. Waktu nyembah Tuhan nangis-nangis, tapi kelakuan seperti kuda bindal ada juga. Tapi minimal begini, kapan terakhir saudara ketika betul-betul menyembah, itu penyembahan itu lahir dari hatimu yang paling dalam. Bukan karena sebuah nyanyian, tapi dari hati yang paling dalam. Dasarnya cuma satu, cinta. Kita kadang menyembah Tuhan bukan karena cinta, karena bisa. Kita menyembah Tuhan bukan karena cinta, karena biasa. Saya beritahu kepada saudara, salib adalah bukti dari cinta Tuhan. Di atas kayu salib seakan Tuhan bilang begini, hai kamu manusia yang berdosa, hai kamu manusia yang mendua hati. Kenapa saya bilang mendua hati? Karena ketika Yesus naik keledai, mereka menghentarkan pakaiannya, pakai daun palem menyembah, Hosana, Hosana, Allah yang maha tinggi. Orang yang sama berkata, salibkan dia, salibkan dia.
Maka saya bilang dia mendua hati. Hai kamu yang berdosa, hai kamu yang mendua hati, hai kamu yang penuh dengan lumpur, aku sudah mengampunimu dan aku sudah mencintaimu. Saudara mau bukti bahwa Tuhan mencintai kita waktu kita berdosa? Ayo selanjutnya Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Pemain musik bisa masuk ke Roma pasal yang ke-5 ayat yang ke-8. Akan tetapi Allah menunjukkan kasih-Nya kepada kita oleh karena Kristus telah mati untuk kita ketika kita masih berdosa. Bukan ketika kita jadi orang baik, Tuhan mengasihi kita, mati bagi kita. Bukan Tuhan menunjukkan kasih-Nya ketika kita jadi orang hebat, memberi yang terbaik buat sesamanya. Bukan. Tuhan mencintai kita itu ketika kita masih berdosa. Ya. Waktu masih berdosa aja Tuhan sudah sayang ke kita. Waktu saudara bejat, waktu saudara nggak ada apa-apanya, waktu saudara-saudara masih tidak memiliki apa-apa, Tuhan sudah mengasihimu. Dan ketika saudara bisa hadir di tempat ini ibadah, bisa melakukan banyak hal, bisa ibadah dengan mudahnya, dengan baiknya. Kok masih selingkuh? Hati Tuhan tuh piye? Nek aku dari Tuhan, aku kudu piye cah? Aku mesti gimana? Saudara harus berkata dalam hati begitu. Sebuah pertanyaan yang saya nggak bisa jawab. Saya jawab dengan tangisan selama hampir 3-4 jam. Itu ketika saya SMA, Bapak Ibu. SMA ada pelantikan dari penggalang ke penegak pramuka, kemah. Dari penggalang ke penegak, pelantikan. Kami kemah. Malam kedua ada yang namanya jerit malam. Itu malam harinya jam 8 itu bikin api unggun begitu kan. Nyanyi-nyanyi senang-senang begitu. Ada hampir sekitar 300 anak lah waktu itu. Banyak. Dan jam 2 subuh kita dibangunin. Bangun. Saya sebagai anak kelas 1 SMA pada waktu itu. Gregepan. Woi bangun. Saya ketua regu. Iya bangun. Pakaian seadanya. Ayo kelilingi api unggun yang sudah mulai tinggal arangnya begitu. Kelilingi. Dia bilang sebut. Karena saya sudah pernah cerita hal ini loh. Saya sudah pernah cerita kepada saudara hal ini. Ketika bilang mereka, ayo nyebut. Saya spontan, nyebut. Saya diginiin, hus. Kak, saya orang Kristen, saya bilang begitu. Ya pakai agamamu, pokoknya nyebut. Oke, saya tutup mata, gandengan. Tutup mata. Ketika tutup mata, tiba-tiba di depan mata saya itu ada sebuah sinar terang banget. Dalam hati kurang ajar banget nih kakak kelas. Saya pikir saya disenterin. Saya buka mata, enggak nyenterin. Loh, saya tutup mata lagi. Tambah terang. Kemudian saya buka mata lagi. Loh, enggak ada loh nyenterin saya. Yang ketiga saya tutup mata. Saya baru tahu, baru ngeh. Itu Tuhan Yesus datang ke saya. Dia cuma bilang begini. Dia tunjukkan tangannya. Perlu bang, ini yang aku sudah berikan buat kamu. Ini cintaku buat kamu. Sekarang, apa yang kamu berikan untuk aku? Saya waktu itu gak bisa jawab. Saya nangis. Bahkan ketika jerit malam itu selesai,
Saya masuk tenda, saya masih menangis. Sampai jam 7 pagi ketika ada pementor kami, guru kelas kami. Kamu kenapa, Dek? Enggak tahu, Pak. Lah kamu nangis kenapa? Enggak tahu, Pak. Sejatinya saya menangis karena saya enggak bisa jawab. Aku, Tuhan, sudah kasih ini ke kamu. Aku mati. Sekarang apa yang bisa kamu berikan untuk aku? Itu ternyata titik poin, titik awal Tuhan mengubah hidup saya, mengubah destiny hidup saya jadi seorang hamba Allah. Itu titik awalnya ternyata di situ. Saya tadi dibilang begini, salib adalah bukti cinta Tuhan. Saya tidak mengharapkan saudara seperti saya pengalaman tiba-tiba Yesus datang. Enggak, saya enggak mengharap gitu. Tapi bertanyalah, Yesus sudah mati bagi kita. Jangan diselingkuhin dong. Kebangetan banget deh kita deh. Kebangetan banget. Berkat dikasih, kesehatan dikasih, penjagaan dikasih. Kita masih mengandalkan yang lain. Kita masih berkata, Rosa nang gereja rapopo minggu ngarep jane minggu. Rumah kesana Tuhan itu cuma hari Minggu tok apa? Kok nanti aja? Rapopo. Saudara tahu, disembah dengan tidak disembah, dia tetap Tuhan. Saudara mau menyembah Tuhan dengan segenap hati, bahkan saudara mungkin tidak percaya kepada Tuhan, dia tetap Allah yang Maha Kuasa. Penyembahan bukan untuk Tuhan, penyembahan itu untuk diri kita. Untuk saudara dan saya. Bukan penyembahan yang biasa karena saudara suaranya merdu, suaranya baik, bukan. Tapi penyembahan yang lahir dari cinta dan pertobatan. Tuhan, ampuni aku. Aku sudah sering selingkuh. Aku masih suka penyembahan berhala. Aku masih suka pegang gaman. Aku masih suka self-center. Diriku. Aku mau bertobat sekarang. Aku mau mencintai Tuhan. Berani berkata demikian? Ini waktu yang tepat untuk kita kembali ke dalam. Kita minta kepada Tuhan, Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku. Nyanyikan pujian ini dari Atim yang ketika saudara cinta sungguh Tuhan. Aku mau bertobat. Ampuni aku kalau aku sering selingkuh. Berpikiran jahat. Berpikiran negatif kepada Tuhan. Curiga kepada Allah. Menyalahkan Tuhan. Itu perselingkuhan. Karena saudara gak percaya dengan kuasanya. Bapa, sentuh hatiku, ubah menjadi yang membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi berkah. Air mengalir yang tiada pernah berhenti. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidup. Ubahkan kami Tuhan menjadi yang baru, padanan
Nafas yang murni Kau membentuk rencana hatiku. Bapa, ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi bagai air mengalir yang tiada berdamai. Jemaat saja nyanyikan pujian ini. Bapa, keluar dari hatimu yang paling dalam karena cinta. Karena cinta. Saya mau cerita sedikit Bapak. Saudara tahu latar belakang kitab Hosea yang ada di Alkitab Perjanjian Lama? Ada seorang nabi namanya Hosea, disuruh Tuhan, ini nggak masuk akal. Kalau saya nggak mau, serius. Dia bilang begini, Hosea, kawinilah perempuan sundal. Sundal dalam bahasa Ibraninya zenunim. Zenunim itu artinya bukan cuma perbuatan zina, tapi mentalnya sudah zina. Dia tidak bisa hidup kalau tidak berzina. Dia disuruh menikah dengan wanita tidak baik-baik saja. Hosea nurut, lahir 3 anak, namanya gak bagus semua. Lo-Ruhama, Lo-Ami. Tuhan bilang begini, kenapa aku suruh kamu menikahi perempuan sundal? Dia bilang begini, itulah gambaran Israel. Dia sudah bersinah di nyembah sana, nyembah sini. Tapi aku masih mengasihi dia. Aku masih mencintai dia. Aku masih mau menerima dia. Kadang kita begitu loh. Kita sudah sering pakai kekuatan kita sendiri lah. Kita masih sering melakukan ini dan itulah. Di tengah-tengah keterpurukan dan di tengah-tengah keberdosaan kita. Kita datang ke Tuhan, berkati aku dong. Lindungi aku dong. Coba bayangin. Tetapi dari kisah itu kita kasih kesimpulan begini. Tuhan itu sayang ke kita loh. Ayo bertobat bareng-bareng. Saya harus bertobat. Semua di sini harus bertobat. Tuhan, aku gak mau lagi selingkuh secara rohani. Aku mau Engkau yang terutama. Engkau yang aku sembah. Hanya Engkau Tuhan. Bapa, sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi aman. Emas yang murni, Kau membentuk
kita berdiri bersama-sama. Sentuh hatiku, ubah hidupku menjadi yang baru, bagai emas yang murni. Kau membentuk rencana hatiku, Bapa. Ajarku mengerti sebuah kasih yang selalu memberi, bagai air mengalir yang tiada pernah berhenti. Air mengalir yang tiada pernah berhenti, bagaikan air mengalir yang tiada pernah berhenti. Masa sembah Dia dengan cinta, sembah Dia. Oh, ini masa ampuni kami Tuhan, ampuni kesombongan kami, ampuni perselingkuhan kami. Ampuni Tuhan. Terus nyembah, terus berteriak kepada Dia. Tuhan, aku mau kembali, aku mau bertobat,
kita. Hidupku adalah penyembahan. Kau ciptakanku dalam kemuliaan-Mu. Ku tahu hidupku berharga di mata-Mu. Segenap hidupku bersamakan. Hidup kami hanya untuk Engkau Tuhan. Penyembahan kami hanya kepada Allah saja. Kami tidak mau kepada Allah yang lain. Kami menyembah Engkau satu-satunya Tuhan. Jehovah bagi kami, Maha Kuasa. Oh, haleluya. Engkau Tuhan yang menebus kami. Hari ini kami mengerti betapa Tuhan cinta sayang kepada kami. Hari ini kami mengerti bahwa sebetulnya Engkau sudah memberikan semua kepada kami. Ampuni kami kalau kami kadang berselingkuh Tuhan. Kami mengandalkan Allah lain. Kami mengandalkan yang bukan dari Tuhan. Kami mengandalkan ini dan itu. Kami pulang dari tempat ini, kami berkata kepada Engkau dan kepada diri kami, aku menyembah Tuhan satu-satunya pencipta langit dan bumi. Allah yang berkuasa, Allah yang mencintai dan mengasihi kami lebih dari siapapun. Terima kasih Tuhan, mampukan kami berjalan dalam sesuatu yang Tuhan mau untuk kami ada di dalam. Mampukan kami Tuhan. Biarkan mata kami tidak berpaling kepada siapapun. Hanya kepada Allah. Hanya kepada Tuhan. Yesus Kristus namanya. Hamba-Mu terbatas dalam menyampaikan ini. Tapi kami meyakini ada satu pribadi yang namanya Roh Kudus. Itu pribadi tanpa batas yang akan menerjemahkan, mentransformasi, terus bicara kepada umat-Mu. Sampai mereka pulang, bahkan sampai mereka tidur nanti malam. Firman ini terngiang-ngiang dalam kehidupan mereka. Sehingga menjadi rema dalam kehidupan umat-Mu dan kami semuanya. Terima kasih ya Aba. Di dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.